Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian pasti tidak mau terjadi kecelakaan, baik itu di jalan raya, di rumah, atau dimanapun. Kita harus belajar bagaimana jika kecelakaan itu terjadi kepada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disingkat P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter ataupun tenaga medis. Sifat pertolongan ini ialah memberikan perasaan tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Tujuan dari P3K yang pertama adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan P3K, serta mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain: memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, cegah dan atasi shock. Yang keempat, cegah terjadinya infeksi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip P3K. Yang pertama adalah bersikap tenang dan tidak panik. Beri pertolongan dengan tepat. Jangan terburu-buru memindahkan atau menggeser korban. Usahakan korban tidak melihat luka. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, segera bawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Peralatan P3K dan obat-obat P3K. Yang pertama adalah peralatan P3K, antara lain kasa pembalut atau sering disebut perban, kasa steril, plester, ada juga plester obat, pembalut segitiga atau sering disebut mitela, kemudian kapas, gunting, lampu senter, dan juga jepitan atau pinset. Yang pertama adalah kasa atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup oleh kasa steril. Kasa steril merupakan kasa yang sudah dibersihkan, digunakan untuk menutup luka. Kasa steril ini adalah kain yang bebas dari kuman penyakit. Selanjutnya ada yang sering kita gunakan, yaitu plester obat. Plester ini digunakan untuk menutup luka yang biasanya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Ada juga plester yang tanpa obat. Plester ini digunakan untuk merekatkan kasa agar tidak terlepas. Kemudian ada yang disebut pembalut segitiga atau mitela. Biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada persendian. Kemudian kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang steril. Kemudian ada gunting. Pastikan menggunakan gunting yang tidak berkarat. Selanjutnya ada lampu senter yang digunakan untuk melihat luka agar lebih jelas.
Dan yang terakhir adalah jepitan atau pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil benda yang kecil yang berada di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Selanjutnya adalah obat-obatan P3K. Yang pertama adalah obat penghilang rasa sakit, obat luka bakar, obat luka ringan, obat penyadar pingsan, dan obat pencuci luka. Obat penghilang rasa sakit antara lain ada minyak angin, balsem, dan minyak kayu putih. Obat luka bakar antara lain bisa diobati menggunakan salep minyak ikan, bioplankton, atau juga dengan lidah buaya. Kemudian obat luka ringan bisa dengan menggunakan obat merah atau betadine. Jika ada korban pingsan, kita bisa menggunakan amoniak cair yang persentasenya 25%. Untuk larutan pencuci luka bisa menggunakan betadine, alkohol 70% atau bore water. Pastikan kalian selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari kecelakaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.